ya, salat yang ditunaikan di awal duha yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 586. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid, siapa yang menunaikan salat subuh tayyib dilakukan dengan berjamaah khususnya di masjid, kitab yang ditemukan di Riyadhus Shalihin nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, man salatul rajuli, bukan man, maaf, salatul rajuli fil jama'ati, ya, salat seorang lelaki yang ditunaikan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi aw baiti, lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di pusat tempat niaganya. Misalnya Anda punya kantor, Anda kerja di situ, kemudian di sampingnya ada masjid, tapi Anda memilih salat di kantor, nah, itu kalah keutamaannya dengan orang yang baru mau ke masjid. Jadi Anda dikalahkan oleh orang yang baru mau berangkat, padahal dia belum sholat. Anda tidak keliru kalau berwudu di masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda dekat dengan tempat tujuan, misal dari rumah, dari kantor, dari tempat berangkat, lebih bagus wudu dari rumah, ya, atau dari kantor ke tempat berangkat Anda. Itu pahalanya bisa lebih. Ya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Nah, kalimat thumma atal masjidah ini menerangkan salat berjamaah tadi dipahami di masjid. Maka apa yang didapatkan? Khutbah bi kulli khutbatin, maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya, dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia bawa, hapus dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya, ya, malam takunil kabair, sepanjang bukan melakukan dosa-dosa besar. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh, kan, fil jama'ati atau fil masjid, dengan berjamaah, dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah, kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang, dia duduk kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, apalagi di situ bentuknya pakai thumma, itu artinya fleksibel selama masih di area masjid. Ya, karena bisa mudhari itu bisa tidak di situ, bisa ada pergerakan sifatnya. Ya, bisa bergeser kanan, geser kiri, atau pindah. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh dilakukan berjamaah, tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir, tidak langsung pulang. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau antum bertasbih disaksikan malaikat, kalau istighfar disaksikan, kalau baca Al-Quran disaksikan, apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Makanya orang yang menghafal Quran di waktu subuh itu lebih cepat hafal dibandingkan menghafal di waktu siang. Hatta bidayatul duha, sampai di awal duha, zikirnya sampai ke awal duha. Baik, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi tempat terbitnya, Allah, misal ini tempat terbitnya disebut dengan masyrik. Nah, ketika dia mulai bergeser ke arah barat, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Kalau sudah sampai bayangannya setinggi satu tombak, ya, kalau sudah memancarkan bayangan setinggi satu tombak, ya, tayyib, perhatikan sini, maka posisinya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk ini yang disebut dalam hadis ini dengan awal duha, bidayatul duha. Bisa Anda petakan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan, kalau yang syuruk itu. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar, jelas ya. Sampai di waktu ini tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah, bukan haji dan umrah, ingat ya, bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ini pahalanya cukup banyak. Qala Rasulullah SAW, satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rabbuna Jalla wa'ala, Allah Tuhan kita Jalla wa'ala pernah berfirman, menunaikan salat 4 rakaat di awal siang. Jadi sudah masuk nih ke pertengahan duha nih. Di Abu Dawud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8, jam 8, kan? Setengah 8, jam 8. Akfika akhirahu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siangnya, sampai ke malamnya. Ya, jam 9, jam 10, Anda boleh tunaikan 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Itu disebut oleh para ulama dengan salat awwabin. Kalau benar dia doanya, akan ada perubahan dalam hidupnya. Apalagi yang 8 rakaat, yang 12 rakaat tuh, ya, Masya Allah. Ya, jadi